Halo, dalam sebuah bisnis, hal yang sangat penting untuk kita kuasai yaitu adalah bagaimana kita tahu siapa yang menjadi market kita. Ya, siapa yang menjadi market kita atau siapa yang kemudian menjadi customer kita. Nah, jadi pembeli kita gitu. Kenapa ini penting? Karena pebisnis yang berhasil, yang sukses adalah mereka yang tahu persis siapa yang kemudian menjadi pasar sasarannya dan apa yang diinginkan oleh pasar, oleh pelanggan, oleh pembelinya sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, dengan kata lain, kalau kita kemudian mau punya bisnis dan kemudian ingin bisnis itu maju, berkembang, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita kenali dulu siapa yang menjadi customer kita. Semakin kita mengenali siapa yang menjadi customer kita, pembeli kita, maka ibaratnya kita akan semakin mudah untuk membujuk mereka, untuk menarik perhatian mereka dan menjual apa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, kalau bisa diumpamakan, saya suka mengumpamakan bahwa yang namanya bisnis itu ibaratnya apa itu? Nah, kita sedang mancing, ya, kita sedang mancing ikan nih ceritanya gitu. Nah, ikan yang kita pancing itu kita harus tahu dulu ikan apa yang ada di kolam itu, apa kesukaan ikan itu, sehingga ketika kita mau memancing, kita bisa siapkan misalnya umpan apa yang cocok buat ikan itu, juga termasuk joran dengan ukuran apa yang kita siapkan, agar kemudian ketika kita berhasil memancing ikan tersebut, kita bisa mengangkatnya dan kemudian bisa membawanya pulang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya perumpamaannya. Nah, sekarang kita akan bahas pada video kali ini yaitu tentang bagaimana kita mengenali customer kita dengan membuat yang namanya customer profile, ya. Jadi customer profile. Tujuan kita melakukan customer profile ini adalah untuk mengenali seperti apa customer di dalam bisnis yang akan kita jalankan ataupun yang sedang kita jalankan, sehingga dengan cara itu kita akan mudah untuk bagaimana menyiapkan berbagai macam penawaran yang akan membuat mereka tertarik untuk bertransaksi dengan kita. Nah, untuk mengenali customer profile ada beberapa aspek yang butuh kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa mengenali customer profile kita dari segi apa? Demografinya. Ya, demografi. Nah, pertama dalam hal usia. Bisnis yang sedang kita kembangkan itu kita harus bisa petakan. Ini kita ciptakan, ini kita buat untuk usia konsumen atau pembeli antara umur berapa sampai umur berapa. Nah, kenapa? Karena yang harus kita sadari bahwa dalam bisnis itu tidak ada produk untuk semua umur. Ya, tidak ada produk untuk semua umur. Yang ada adalah produk untuk segmen umur tertentu. Nah, semakin kita tahu produk kita itu ditujukan untuk usia berapa, maka akan semakin baik bagi kita di dalam berbisnis, karena kita akhirnya akan tahu itu, kalau kita promosinya, caranya nanti akan bagaimana. Bahasa yang kita akan gunakan seperti apa. Pendekatan kita ke konsumen akan bagaimana. Dan bisa jadi packaging produk kita, itu kita create seperti apa agar kemudian menarik para pelanggan dengan usia yang kita tentukan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi usia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan gender.
ya, laki-laki atau perempuan, atau bagaimana komposisinya. Produk-produk tertentu itu seringkali adalah produk yang dia cocok untuk salah satu gender. Sehingga ketika kita bisa putuskan ini produk yang dominan untuk gender tertentu, maka yang terjadi kita akan bisa lebih tajam di dalam bagaimana menyediakan produk itu dan kemudian melakukan sentuhan ya dalam iklan kita, dalam packaging kita, dalam delivery kita terhadap konsumen. Ya, jadi gender itu apakah dia laki-laki atau perempuan, ataupun misalnya presentasinya seperti apa gitu. Nah, kalau usia misalnya, usia bisa dalam konteks umur juga ya. Kalau usia misalnya apakah ini untuk anak muda, untuk anak-anak, ataupun misalnya remaja, ataupun misalnya dewasa atau orang tua, maka itu butuh ditentukan. Kemudian yang ketiga terkait dengan demografi itu yang berkaitan dengan income. Seperti apa penghasilan mereka? Mereka berada di level masyarakat yang bagaimana penghasilannya? Karena beda level income akan berbeda juga proses kita di dalam bagaimana melayani mereka. Bukan maksudnya kita membeda-bedakan pelayanan terhadap pelanggan, tapi pada realitanya beda pelanggan, beda cara kita mendekati. Kalau misalnya contoh, mereka yang berada dalam level income, sebut saja misalnya menengah ke bawah, itu sangat tidak nyaman ketika dilayani dengan fasilitas mereka yang biasa berbelanja di level income menengah ke atas. Kenapa? Ya karena mungkin melihat packaging, melihat showroom atau melihat tampilan yang bagus itu di dalam kepala mereka, wah ini mahal, nggak bisa dibeli. Dan tentunya itu akan mempengaruhi itu bagaimana cara kita mendekati konsumen. Kemudian yang masuk juga dalam kategori ataupun bagian dari demografi itu adalah etnis, ya, suku, agama tertentu atau etnis tertentu itu punya perilaku membeli yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Semakin kita kenali seperti apa dominannya etnis, suku ataupun agama ataupun golongan dari orang yang senang dengan produk kita, maka itu akan sangat membantu bagaimana kita ketika menyiapkan produk lainnya ataupun menawarkan barang kita. Nah, dan yang lainnya juga itu berkaitan dengan status nikah. Nah, ini status nikah juga pengaruh itu. Akan beda mereka yang masih single dan mereka yang sudah berkeluarga di dalam bagaimana memutuskan membeli sesuatu. Jadi, kenali secara dominan konsumen yang menjadi target market kita itu adalah mereka yang seperti apa dari segi demografinya. Nah, selain demografi, hal lainnya juga yang butuh kita perhatikan adalah berkaitan dengan bisnis kita, yaitu seperti apa target dalam hal geografi dari profil konsumen kita atau customer profile kita gitu. Nah, apakah misalnya bisnis kita ini kita targetkan untuk lokal saja, atau misalnya kita targetkan dia untuk nasional, regional, bahkan mungkin bisa jadi itu target kita sebenarnya adalah internasional, ya. Nah, jadi ini juga akan sangat berbeda itu pendekatan ataupun bagaimana cara kita memasarkan produk kita disesuaikan dengan geografi dari customer profile kita. Nah, apalagi selain dua ini? Selain dua ini juga yang penting dalam bagaimana kita menyusun customer profile yaitu adalah berdasarkan perilaku. Nah, perilaku konsumen. Beda konsumen, beda perilakunya. Jadi kita cari tahu itu konsumen kita itu ketika dia beli itu apa yang dia lakukan, ya? Apa manfaat yang dia cari? Yang dicari. Kemudian
apa status pemakaian. Kemudian yang tiga itu adalah bagaimana pola perilakunya. Nah, jadi ini dalam hal perilaku konsumen yang butuh kita gali, seperti apa misalnya, contoh ya, manfaat yang dicari. Ketika seseorang beli sepatu, maka akan berbeda manfaat yang dicari dari orang yang beli sepatu. Bisa beda-beda itu. Ada orang yang beli sepatu karena dia cari sepatu yang nyaman sehingga mudah untuk digunakan kemana-mana. Ada orang yang cari sepatu karena dia ingin tampil keren sehingga bisa menonjol di antara teman-temannya. Tapi ada juga yang beli sepatu itu dikarenakan dia melihat sepatu itu sebagai barang koleksi yang nanti bisa dijual dengan harga yang lebih mahal lagi. Jadi kita butuh cari tahu ketika misalnya kita punya pelanggan, perilakunya ketika membeli itu salah satunya adalah dia itu sebenarnya beli produk kita nyari apa sih? Atau manfaat apa yang dia cari dari produk kita. Nah, jadi ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan customer profile yang butuh kita ketahui tentang pasar kita. Dan ini akan sangat-sangat penting untuk menunjang bagaimana kita menjalankan bisnis. Prinsip dari kita tahu customer profile ini sama seperti prinsipnya ketika kita mau mancing, kita tahu di dalam kolam yang akan kita pancing ikannya, atau di danau yang kita akan pancing ikannya, atau di laut yang kita akan pancing ikannya, ikan apa yang kita sasar. Ya, kalau misalnya kita mancing di kolam, pasti umpan yang kita akan gunakan itu akan sangat berbeda dengan umpan yang kalau kita mancingnya di laut. Begitu juga misalnya joran yang kita gunakan saat kita mancing di sungai itu akan berbeda dengan joran yang akan kita gunakan saat kita mancingnya di danau. Beda ikan, beda umpan, beda perilakunya, sehingga akan berbeda juga pendekatan kita. Nah, ketika kita tahu seperti apa customer profile, artinya ini akan memberikan sebuah gambaran dan wawasan kepada kita tentang bagaimana harusnya kita menjalankan bisnis ini. Ya, harusnya kita menjalankan bisnis ini. Kita akan jadi semakin bisa lebih peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen, dan kita juga akan semakin peka terhadap bagaimana caranya agar kita bisa secara efektif dan efisien mendekati konsumen, membujuk mereka untuk membeli produk yang kita punya. Nah, pada video kali ini, ketika Anda misalnya sedang merancang sebuah bisnis, coba lakukan customer profiling ini seperti ini gitu. Jadi, kira-kira kalau bisnis yang Anda akan buka nanti, itu dari segi demografinya, bisnis ini itu ditujukan atau produk ini itu ditujukan untuk usia berapa? Misalnya, contoh, saya mau buka misalnya yang namanya kafe ya, kafe baca. Nah, secara otomatis yang namanya kafe baca berarti biasanya apa? Mereka yang tertarik untuk datang ke kafe baca atau menjadi ya pasar potensial dari kafe baca ini adalah mahasiswa ataupun pelajar SMA. Jadi berarti dari segi usia range umurnya itu antara 15 sampai 23 tahun. Nah, kemudian yang kedua, gender. Nah, kalau gender misalnya yang senang baca itu lebih banyak mana sih, perempuan apa laki-laki? Biasanya lebih banyak perempuan. Berarti anggap saja misalnya komposisinya 60% perempuan, 40%-nya laki-laki. Sehingga apa? Ketika misalnya kita mendesain kafe baca kita butuh bagaimana sedikit mendominankan unsur-unsur yang membuat perempuan nyaman ketika berada di kafe. Nah, salah satunya adalah misalnya mungkin kita desain kafe kita dengan konsep yang Instagramable. Karena apa? Karena kalau perempuan biasanya
mereka sangat suka dengan hal-hal yang sifatnya estetik, yang menarik, apalagi misalnya mungkin bisa digunakan untuk posting di Instagram gitu. Kemudian dari segi income, nah namanya karena kita misalnya nyasarnya ke mahasiswa yang senang baca, otomatis misalnya mereka yang punya income, paling tidak misalnya punya uang jajan ataupun dikirimin uang ya bulanan itu oleh orang tua dengan range antara 1 juta sampai 1,5 juta. Karena ketika misalnya mereka senang baca, nah di situ sebenarnya kita juga bisa menargetkan mereka untuk beli buku-buku koleksi yang kita punya gitu. Kemudian dari etnis. Nah, kalau etnis misalnya mungkin bisa di dalam konteks ini tuh tidak spesifik, kecuali misalnya kita menyasar kafe baca kita untuk kalangan tertentu. Nah, itu baru mungkin aspek etnis ini bisa sangat-sangat mempengaruhi. Misalnya kafe baca ikhwah. Nah, berarti apa? Kita mentarget misalnya mereka yang muslim atau muslimah yang kemudian yang menjadi market kita. Maka secara otomatis etnis ini akan kemudian menjadi satu hal yang butuh kita pertimbangkan. Tapi kalau kemudian kafe baca kita targetkan untuk sesuatu yang lebih umum, berarti etnis itu no problem, kita bisa kosongkan. Kemudian status menikah, ya karena namanya mahasiswa berarti belum menikah. Nah, geografinya, karena ini nanti modelnya adalah bisnis yang sifatnya offline, berarti apa? Ini kita jalankan secara lokal. Ataupun misalnya mungkin punya konsep, wah ini nanti akan di-franchise-kan, akan ada cabang di berbagai macam daerah. So, mungkin nantinya ini akan juga bisa menasional. Jadi tergantung nanti dengan konsep kita itu. Kemudian perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen seperti apa gitu. Nah, cari tahu itu. Kalau kemudian kita buka kafe baca, apa sih sebenarnya yang orang cari dari kafe baca itu? Manfaat apa yang mereka cari? Mungkin kita nanti akhirnya bisa punya pandangan, insight bahwa oh ternyata manfaat yang orang cari dari ketika mereka datang ke kafe baca adalah mereka bisa membaca buku-buku yang terupdate. Kemudian bisa berkumpul dengan orang-orang yang sevisi, sefrekuensi, setipe ataupun dengan hobi yang sama. Kemudian status pemakaian. Nah, mereka adalah orang-orang yang senang baca buku tapi tidak suka beli, sekedar minjam aja itu. Dan pola perilaku ya mereka misalnya senang nongkrong dan kemudian senang dengan suasana yang tenang dan kemudian suka ketika misalnya baca itu sambil ngemil. Nah, jadi dari sini kita sudah punya gambaran itu. Kalau nanti yang akan datang di kafe baca kita itu adalah orang-orang yang seperti apa, atau yang kita targetkan adalah mereka-mereka yang seperti apa. Nah, dari semua data yang sudah kita isi tadi, kita akhirnya kan misalnya mungkin jadi punya gambaran itu. Kalau misalnya nanti akan buat promosi, berarti apa? Promosinya dalam bentuk apa? Kalau mau dalam bentuk flyer, flyernya jelas kita akan bagikan kemana gitu. Kita nggak akan bagi flyer itu di toko, di pertokoan. Kita tidak akan bagi flyernya itu di kawasan perkantoran, atau kita tidak akan bagi flyer itu di pusat-pusat keramaian. Tapi karena target market kita adalah mahasiswa dengan usia tertentu, yes, secara otomatis kita akan bagi flyer itu di kampus, seperti itu ya. Nah, dengan mungkin desain dan bahasa yang kita sesuaikan dengan market kita, dengan customer profile kita. Oke? Jadi seperti itu. Silakan sebagai tugas bisa digunakan juga ya. Jadi silakan kalau misalnya Anda punya bisnis atau Anda sudah punya bisnis, maka coba susun seperti apa customer profile dari pelanggan yang nantinya Anda punya atau Anda punya saat ini. Oke, demikian video singkat ini. Silakan bagi yang belum subscribe dan tuliskan komentar di bawah video ini tentang apa yang Anda pelajari dan apa yang mungkin Anda ingin tanyakan. Dan alangkah lebih baik lagi kalau Anda klik loncengnya agar kemudian next video-video baru dari saya akan kemudian bisa Anda dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.